Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang di Panggil Ibu Bukan Bunda. Di video pertamaku kali ini, aku mau sharing ke kawan-kawan semua tentang pengalamanku ikutan tes TOEFL ITP online barusan kemarin di tahun 2022. Apa aja yang harus disiapkan? Tonton terus sampai habis ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah tahu ya, apa sih itu TOEFL? TOEFL itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, TOEFL ini dibuat oleh ETS, sebuah lembaga yang ada di Amerika. Tes TOEFL ini diperlukan untuk persyaratan masuk kuliah hampir di semua universitas. Nah, sekarang ini nggak cuma di Amerika aja ya, tapi di Indonesia juga banyak yang mensyaratkan harus memiliki tes atau skor TOEFL ini. Nah, terus tesnya ngapain aja sih? Tesnya itu dibagi jadi 3 section. Yang pertama itu listening, soalnya ada 50, waktunya sekitar 30 menit. Yang section kedua ada structure and written expression, itu 40 soal, waktunya 25 menit. Dan yang terakhir itu reading, kita disajikan oleh 5 bacaan, soalnya ada 50 dan waktunya 55 menit. Nah, kalau karena pandemi ini, pelaksanaan tes TOEFL itu ada dua ya, teman-teman bisa pilih, bisa offline ataupun online. Untuk biayanya lebih mahal yang offline itu sekitar 625.000, sedangkan kalau yang online itu 575.000, dan ini belum termasuk ongkir sertifikat ya, kalau misal kalian menghendaki sertifikatnya itu dikirim, bukan diambil ke lembaga penyelenggara tesnya. Nah, terus bedanya apa sih offline dan online itu? Jadi ini kalau menurutku pribadi, offline dan online itu ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Kalau yang offline itu tidak menggunakan headset ya, kalau menurutku sih jadi kurang jelas gitu loh, masih kurangan gitu untuk listeningnya. Tapi kalau yang online itu kalian boleh menggunakan headset ataupun bisa juga menggunakan device tambahan mouse yang berkabel, nggak boleh yang wireless karena untuk mengantisipasi kecurangan. Nah, kalau yang offline itu biasanya sih nggak boleh tidak boleh membuat catatan, baik itu waktu listening ataupun reading dan yang lain. Tapi kalau yang online itu kalian diperbolehkan mencatat atau membuat catatan kecil di sebuah clear holder. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, terus kalau offline itu untuk tahu skornya itu kita biasanya harus nunggu 1 sampai 2 minggu sampai sertifikatnya itu keluar. Tapi kalau online itu kita disediakan unofficial score report yang akan langsung terpampang ketika kita menyelesaikan tes. Nah, terus kalau yang offline itu kita menggunakan timer manual ya, kita sendiri yang mengeset waktunya. Tapi kalau yang online itu ada timer di layarnya sehingga kita bisa tahu oh kurang berapa menit lagi nih kayak gitu. Nah, terus sama mirip sama timer tadi, kalau yang offline itu kita nandain manual gitu. Oh, tadi yang ini belum dijawab nih kayak gitu. Tapi kalau yang online itu ada tombolnya mark as review. Jadi pas kita selesai di soal akhir, kita bisa kembali ke nomor yang kita masih ragu-ragu. Terus habis itu kalau yang offline biasanya itu ada beberapa tempat yang mewajibkan memiliki harus tes antigen dulu ya. Kalau yang online karena kita di rumah ya otomatis nggak usah pakai antigen. Dimana kan untuk tes antigen sendiri ada tambahan biayanya lagi. Nah, tapi ada juga nih kelebihannya kalau yang offline. Kalau yang offline itu dia yang nggak ribet, nggak usah nyiapin laptop dan segala macamnya, tinggal modal pensil aja. Tapi kalau yang online dia ribet, harus nyiapin internet dan lain sebagainya, laptop dan sebagainya. Nah, terus gimana cara daftar TOEFL ITP yang online ini? Eh, di bagian ini akan aku bagi jadi 3 penjelasan. Yang pertama itu cara mencari info lembaga penyelenggara, habis itu yang kedua readiness check, dan yang ketiga pelaksanaan ujian. TOEFL ITP online test Indonesia ya. Nah, nanti di sini ada websitenya IIEF. Nah, ini kita klik aja. IIEF ini adalah satu-satunya atau IIEF ini adalah perwakilan ITS di negara Indonesia. Nah, terus ini ada TOEFL ITP digital online ataupun paper based. Kalau paper based itu yang offline. Nah, misal kita mau tes di tanggal 28 Januari gitu ya. Misal aja nih. Kita cari 28 Januari. Nah, ada banyak nih institusi yang dia menyelenggarakan tes. Nah, pas nih. Kemarin aku juga pakai LT Yogyakarta. Nah, udah langsung ada kontaknya. Ini silahkan teman-teman langsung hubungin, langsung WA, dan juga bisa langsung daftar di sini. Nah, ini kemarin aku WA ke LT Yogyakarta ya, langsung diberikan formulir dan juga tata tertib secara ini ya, secara singkatnya. Nah, oke, tuh setelah transfer
Oke, Anda sudah terdaftar sebagai peserta tes ITP online. Nah, setelah ini kita langsung di-invite ke dalam suatu grup. Nah, di grup ini nanti akan ada informasi untuk persiapan, terutama persiapan device yang akan digunakan saat tes. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, terus device apa aja nih yang dibutuhkan? Yang pasti kalian harus butuh laptop dengan spesifikasi Windows 10 dan juga ada webcam yang langsung terpasang dalam laptopnya. Kalau misal tidak boleh menggunakan webcam tambahan. Nah, terus setelah itu kalian harus menyiapkan jaringan internet dengan kecepatan minimal 3 Mbps, atau misal kalian mau tethering pakai handphone, kalian siapkan kuota minimal 5 GB supaya aman. Terus kalian harus menyiapkan headset dan mouse yang berkabel. Sorry, ini aku salah ya. Yang berkabel, nggak boleh yang wireless untuk meminimalisasi kecurangan tadi. Kalian harus siapkan juga HP dan juga aplikasi Zoom. Terus kalian siapkan clear holder, kertas HVS, spidol, dan juga tisu. Dan yang terakhir identitas diri, KTP atau SIM. Terus readiness check ngapain aja sih? Nah, tadi setelah di-invite di grup ITP, nanti di sana itu ada proktor. Proktor itu seperti koordinator untuk pelaksanaan tesnya. Nah, proknya tadi itu dia akan menjelaskan tentang cara-caranya. Salah satunya itu dia disuruh download TOEFL Secure Browser. TOEFL Secure Browser ini aplikasi yang akan digunakan saat tesnya itu ya. Nah, terus setelah itu kalian harus cek bandwidth speednya. Nanti ada caranya disuruh sama proktornya itu masuk ke dalam web tertentu. Nah, di sana disyaratkan pokoknya 3 Mbps. Kalau misal kurang dari itu, proktor pasti mewanti-wanti untuk mencari jaringan yang lain. Terus setelah itu juga saat readiness check kita itu gladi bersih menjalankan aplikasi TOEFL Secure Browser-nya. Pura-puranya itu kayak pas ujian, itu identitas dirinya apa aja sih yang diisi kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu practice check-in. Jadi pas hari H itu sebelum kita mulai tesnya lewat TOEFL Secure Browser, kita itu check-in dulu lewat aplikasi Zoom. Nah, nanti proktor di situ akan menanyai kita atau melihat kondisi ruangan yang digunakan saat kita ujian. Nah, tibalah hari H pelaksanaan TOEFL test. Yang pasti itu pertama seperti yang aku bilang tadi, check-in. Jadi nanti satu-satu proktor itu akan melihat kondisi ruangan kita. Nanti kalau sudah oke, baru kalian boleh membuka atau memulai tes TOEFL-nya itu. Terus setelah itu kalian harus melaksanakan tes TOEFL sesuai dengan tata tertib dan petunjuk teknis. Nah, ini dia petunjuk teknis TOEFL ITP yang dari LT. Ini ya persyaratan wajibnya tadi sudah aku jelaskan ya. Nah, setelah itu kalian itu pokoknya harus mempersiapkan device, masuk jaringan internet segala macam itu harus benar-benar siap, harus benar-benar oke. Karena kalau ada kendala-kendala apapun itu, LT tidak akan bertanggung jawab, dan kalau mau reschedule, kalian dikenai biaya lagi 200.000. Kan sayang ya. Mending kalian persiapkan sebelumnya dengan maksimal. Nah, oke. Ini nggak usah ya isi-isi form gitu biasa. Nah, terus selanjutnya kalian diminta untuk download dan install program. Nanti linknya itu dikasih sama proktor. Nah, oke, ini sudah. Nah, untuk sertifikatnya itu akan menunggu 1-2 minggu. Sama seperti yang offline sebenarnya. Nah, cuman itu kalau misal online kita diuntungkan ada unofficial score report. Nah, itu nanti pas waktu terakhir kita selesai tes langsung keluar nilainya kita berapa. Dan nilainya kita itu pasti dijamin sama kayak nanti di sertifikatnya. Tapi ini masih unofficial ya, jadi nggak bisa kalian gunakan untuk lampiran-lampiran berkas, misal untuk beasiswa atau pendaftaran apapun itu. Kalian tetap harus nunggu sertifikatnya. Nah, sertifikat resminya yang seperti ini. Nah, ini tadi kan ada clear holder yang ada kertas HVS-nya, board marker, dan juga tisu. Ini gunanya itu untuk menulis kode yang akan diinput ke dalam TOEFL Secure Browser-nya. Nah, kodenya itu nanti akan dikasih tahu oleh proktor saat kita check-in Zoom. Nah, kalian juga bisa menulis catatan-catatan kecil di clear holder ini. Jadi nanti pas kalian udah selesai ujian,
sebelum kalian leave Zoom meetingnya, nanti proktor akan menanyakan lagi kondisi ruangan ujian kalian. Kalian harus memutar kamera handphone kalian 360 derajat, memastikan kalau ruangannya itu tetap kosong seperti pertama, dan juga harus menghapus clear holder ini. Jadi tidak meninggalkan catatan-catatan apapun di clear holder ini. Nah, kira-kira tampilannya saat ujian seperti ini. Kalian menghadap laptop dan juga ada HP dengan aplikasi Zoom yang menyorot kita sedang mengerjakan tes. Jadi nanti proktor itu bisa mengawasi kita. Nah, ini kalian bisa menggunakan stand holder atau apapun itu. Ini headsetnya harus yang berkabel. Tuh, mouse-nya juga harus yang berkabel. Oke, sekian. Oke, kita lanjut ke tata tertib pelaksanaan TOEFL ITP online. Yang pertama, peserta harus berada di ruang tes seorang diri. Nah, ini kalian idealnya itu kalian tes tuh kalau di rumah ya, kalian di dalam kamar dan pintunya itu dikunci. Jadi, dipastikan tidak ada orang di dalam kamar kalian. Karena kalau sampai proktor itu melihat atau sampai ada orang selain kalian di kamar kalian, itu kalian bisa langsung didiskualifikasi. Nah, nanti pas check-in itu, seperti yang aku ceritain tadi, proktor akan meminta kalian untuk memutar kamera handphone 360 derajat. Begitu pula waktu selesai tes. Kalian putar lagi 360 derajat supaya proktor tahu kalau di ruangan ujian kalian itu kalian sendirian. Yang kedua, selama ujian berlangsung, peserta harus tetap berada di depan layar. Terus tidak boleh ke toilet, tidak boleh makan, dan tidak boleh minum. Nah, jadi dipastikan sebelum check-in itu kalian harus udah ke toilet, harus udah makan, dan harus udah minum ya. Pokoknya pas selama ujian TOEFL berlangsung, kalian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Kalau pas masih check-in masih diperbolehkan, tinggal izin aja ke proktor. Tapi kalau pas ujian sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ini ya, tadi sudah peserta harus menunjukkan kondisi ruangan 360 derajat. Terus komunikasinya itu lewat fitur chat yang ada di TOEFL Secure browsernya. Kalau ada kendala-kendala, semoga aja sih nggak ada ya. Nah, kalau misal kalian tiba-tiba itu ada kendala, misal ngehang atau jaringan kalian error, kalian langsung menyilangkan kedua tangan kalian di depan webcam. Nanti proktor akan menghentikan secure browsernya tadi itu supaya waktunya tidak terus berjalan. Nah, yang nomor 9 ini, kalian harus sering-sering cek timer ya, supaya tahu kapan waktunya itu akan selesai. Lalu yang ke-10, ini yang tadi aku bilang, clear holder harus bersih lagi setelah kalian selesai ujian. Nanti harus ditunjukkan ke proktor. Nah, terus nanti akan ada pengecekan ruangan lagi. Kalau udah oke semua, baru peserta boleh meninggalkan Zoom meeting. Nah, pokoknya harus tertib ya, harus sesuai dengan tata tertib supaya tidak didiskualifikasi. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau pas di section listening itu, nanti akan ada audio yang otomatis berlangsung. Nah, nanti kan ada waktu untuk penyelesaian soalnya itu kira-kira sekitar 10 detik. Nah, nanti kalau misal kalian kurang dari 10 detik itu udah selesai, kalian bisa langsung pencet tombol next-nya supaya lebih cepat. Tapi nanti kalau misal 10 detik kalian belum selesai, mending kalian harus cepat-cepat jawab, terserah ngasal apa aja. Karena kalau udah ke nomor selanjutnya, khusus untuk di section listening ini, tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah, jadi harus waspada. Tapi kalau yang di section structure dan juga yang reading, kalian bisa memencet tombol mark as review, jadi kalian bisa bolak-balik ke soal sebelumnya. Tapi kalau yang listening, itu tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah, nanti kalau udah reading, udah selesai semuanya, kalian klik tombol N. Nanti setelah itu langsung keluar unofficial score report. Oh ya, untuk diperhatikan lagi, di unofficial score report itu kalian tidak diperkenankan memfoto hasil skornya, karena nanti akan kelihatan dari webcam laptopnya juga ya. Jadi better kalian itu download atau save as PDF unofficial score reportnya itu tadi. Nah, overall tes TOEFL ITP online di LT Jogja ini sangat-sangat recommended ya, karena dari proktornya itu sendiri sangat membantu, sangat mempersiapkan device-device kita. Kalau ada kendala sebelum
tes, pokoknya kita komunikasikan aja, insya Allah proktor akan bantu. Nah, terus juga terkait dengan pengiriman sertifikat, tadinya itu dijanjikan sama LT Jogja itu maksimal 2 minggu, tapi ternyata 1 minggu setelah tes itu udah langsung diterima di rumah aku, padahal aku domisilinya di Jakarta, LT-nya ada di Jogja. Nah, untuk pengirimannya cukup menambah biaya 25.000, itu udah termasuk sama biaya packaging ya, karena sertifikatnya itu dikasih papan gitu supaya dia itu nggak bakal kelipat-lipat. Pokoknya the best deh, dan sangat recommended kalian untuk tes TOEFL di LT Jogja. Thank you. Sekian dulu sharing dari aku. Kalau misal kalian ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, ketik aja di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.